Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-9. Ayo, kita masuk sekarang. Jangan takut. Tegap. Susanti tiba-tiba muncul di belakang mereka sambil menepuk punggung Ridwan. Karina pun juga spontan menepuk makhluk itu. Apaan, sih lu? Ngagetin aja. Udah sono bawa anak gue ke dalam. Ai kesel, Cin, nih lekong dari tadi membungkuk terus. Kepalanya juga terus menunduk kayak lagi cari koin. Ya sudahlah, Nek, Aik bisa cepat tuir kalau disindang lama-lama. Susanti melengos pergi membawa Suci untuk menemui Bu Mila. Setelah terus dibujuk, Ridwan akhirnya mau masuk juga. Pria itu berusaha berjalan tegap sambil menarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan rasa grogi. Keringat yang mengalir di kening Ridwan terlihat jelas oleh Karina. Wanita itu pun mengusap keringat sang suami dengan tangannya sendiri. Pria itu malah menjadi tambah tegang. Semua orang terheran-heran dan tertegun melihat suami dari model yang sedang naik daun tersebut. Setahu mereka, Karina akan menikah dengan seorang pemuda tampan dan gagah, yaitu Haris. Namun, kenyataannya dia malah menikah dengan pria yang berbeda. Kok, dia nikah sama laki-laki itu ya? Nggak cocok banget. Laki-laki itu sepertinya berasal dari kampung. Lihat saja gayanya. Jauh berbeda dengan Karina. Ada apa ya? Kok, mempelai prianya diganti? Susanti berdiri di belakang tamu undangan yang sedang sibuk membicarakan Karina dan suami, sambil bertolak pinggang. Heh, dilarang bergibah ria di sindang. Lebih baik you semua makan aja tuh prasmanan. Sekalian telen sama piringnya. Bu Mila tersenyum bahagia seraya menyeka air mata. Begitupun dengan Kevin, ia juga bahagia melihat sang adik sudah menikah, meskipun bukan dengan laki-laki pilihannya. Karina terlihat tenang dan sumringah saat menyambut para tamu undangan yang memberikan ucapan selamat kepadanya. Sementara Ridwan malah tidak fokus saat para tamu menyapanya. Tatapan pria itu terlihat kosong. Wajah Fani ketika sedang menangis tadi sore terus saja terbayang olehnya. Entah kenapa, hati Ridwan terasa sakit melihat sang mantan istri menangis seperti itu. Ia merasa sudah menyakiti perasaan Fani. Padahal, wanita tersebut yang lebih dulu menyakitinya. Saat mereka masih bersama, Ridwan memang selalu bisa menjaga perasaan Fani dan tidak pernah sekalipun membuat mantan istrinya menangis sampai seperti tadi sore. Karina tiba-tiba menggandeng tangan Ridwan karena teman-temannya ingin berfoto bersama mereka. Lamunan sang suami pun seketika memudar. Mata Ridwan sibuk menjelajah mencari keberadaan Fani. Karena tidak menemukannya juga, ia pun bertanya kepada Kevin yang sedang mengobrol dengan tamu tidak jauh dari tempat Ridwan berdiri. Bang, istrinya kemana? Kok tidak kelihatan? Sebelum menjawab, Kevin meminum air soda di gelas yang sedang ia pegang. Maaf, iya, dia tidak datang ke sini karena dia sedang sakit demam. Tadi sudah minum obat. Mungkin, sekarang istri saya sedang tidur. Perasaan Ridwan menjadi semakin tidak karuan setelah tahu wanita itu sedang sakit. Semoga istrinya cepat sembuh, Bang. Terima kasih. Oh, iya, saya sekalian mau pamit pulang duluan sama Mama. Suci juga akan ikut bersama kami karena ini sudah larut malam, dia pasti sudah mengantuk, tutur Kevin sembari merangkul adik iparnya itu, lalu berjalan menghampiri Karina untuk pamit. Iya, Bang, titip anak saya, ya. Maaf, merepotkan. Ridwan membukukan badannya seperti biasa. Dia keponakan saya sekarang. Jadi, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Kevin tersenyum hangat. Setelah Kevin dan kedua orang tuanya beserta Suci pulang, suasana di sana menjadi berubah. Alunan musik akustik yang slow mendadak berganti menjadi musik DJ akibat ulah si Susanto. Semua sahabat Karina berjoget mengikuti alunan musik dan terbawa suasana. Ridwan dari kejauhan melihat sang istri meneguk minuman keras yang dibawa oleh temannya. Pria itu pun langsung menghampiri Karina dan mencegahnya meneguk minuman itu. Namun, sang istri malah mendorongnya. Tenang, Bung. Dia sudah biasa minum. Jadi, jangan khawatir.
Salah satu teman Karina menghalangi Ridwan yang ingin menghentikan sang istri. Iya, tapi itu tidak baik untuk kesehatan dan agama juga melarang. Ridwan berusaha menarik Karina menjauhi teman-temannya itu. Mereka semua malah menertawakan ucapan Ridwan. Susanti kemudian mendekati mereka dan membantu Ridwan memapah Karina yang sedang mabuk berat. Udah, Cin. Jangan ganggu DC, gertak makhluk itu sambil melotot. Kita cuma bercanda kok, santai aja. Susanti lalu membawa Karina masuk ke mobil dan mengantarnya ke hotel yang sudah dipesan oleh wanita itu, sebelum Haris membatalkan pernikahan dengannya. Suci yang tertidur pulas di mobil digendong oleh Kevin masuk ke rumah, sedangkan Bumila mendorong kursi roda suaminya. Saat mereka masuk, Fani terlihat sedang duduk melamun di ruang tengah dengan tatapan kosong. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat. Fani, aku kira kamu sudah tidur. Gimana keadaanmu sekarang? Apa sudah lebih baik? Kevin terlihat khawatir. Fani spontan menoleh ke arah sang suami dan berdiri menghampirinya. Aku sudah mendingan, kok. Bumila langsung pamit membawa suaminya ke kamar, karena sang suami sangat kelelahan dan harus segera beristirahat. Mata Fani melihat ke belakang Kevin. Mana adik kamu dan suaminya? Mereka malam ini akan menginap di hotel, jawab Kevin seraya mengusap kepala Suci. Wajah Fani yang pucat seketika menjadi merah padam, setelah mendengar perkataan Kevin. Dada wanita itu bergemuruh dan terasa sesak. Ia pun langsung mengambil Suci dari gendongan sang suami, lalu memeluknya dengan erat sambil menciumi kepala gadis kecil itu. Kevin pun mengerutkan dahi karena merasa aneh dengan perilaku sang istri. Anak kecil ini akan tidur bersama kita malam ini. Kevin tersenyum seraya mengelus punggung Suci yang terlelap tidur di pangkuan ibu kandungnya. Ridwan dan Susanti baru sampai di hotel. Mereka membaringkan Karina yang masih mengenakan gaun pengantin di tempat tidur. Haduh, DC badannya kurus tapi berat ya, Bo. Capcay Aik. Susanti mengelap keringat di keningnya sendiri. Ya udah, Aik capcus dulu bye. Tunggu dulu, Mas, cekal Ridwan. Apa dia akan tidur dengan memakai gaun seperti itu? Susanti menggibas rambut dan langsung bertolak pinggang. Heh, Bambang. Secantik dan sebohai Aik dipanggil Mas? Please deh Cin. Panggil Aik sis. Iya, maaf, sis. Ridwan menunduk karena takut melihat ekspresi wajah Susanti yang mirip seperti roh jahat karena sedang emosi. Yu kan suaminya sekarang. Jadi, Yu yang gantiin baju DC dong. Masa Aik sih? Alemong. Susanti memalingkan wajah dari Ridwan karena masih kesal dipanggil Mas. Tetapi saya. Apose, potong makhluk itu sambil melotot. Baju Karina ada di situ. Cus gantiin. Aik mau pulang lalu tidur supaya kecantikan Aik tidak pudar. Dah, selamat menikmati. Susanti melengos pergi keluar kamar dengan berjalan seperti angsa. Ridwan pun langsung menggaruk-garuk kepala kebingungan. Bagaimana ini? Pria itu bermonolog. Ridwan masih saja mengingat janji kepada istri pertamanya, bahwa ia tidak akan menyentuh wanita lain selain Fani, meskipun mereka sudah berpisah. Namun, kali ini pria itu terpaksa harus menyentuh Karina, tetapi dengan niat hanya ingin mengganti bajunya saja. Perlahan tangan pria yang badannya kurus itu membuka resleting depan gaun sang istri, tetapi tiba-tiba, Karina menjambak rambut suaminya dalam keadaan tidak sadar sambil menggerutu. Dasar laki-laki pengkhianat. Kenapa lu pergi begitu saja? Tanpa memikirkan perasaan gue. Aduh, tolong lepaskan rambut saya. Ridwan meringis kesakitan dan berusaha melepaskan tangan sang istri. Namun, pipinya malah tercakar oleh kuku wanita itu yang panjang pelas runcing sampai mengeluarkan darah. Karina akhirnya kembali tertidur dan Ridwan pun berhasil menggantikan bajunya dengan penuh perjuangan. Pria itu menghela napas lega seraya duduk di samping sang istri. Ia terus memandang wajah Karina, tetapi wajah Fani yang terlihat. Ridwan kemudian tertidur di samping istri barunya. Namun, ia seketika terbangun karena pengap akibat kaki Karina melintang di lehernya. Kaki mulus Karina perlahan dipegang oleh Ridwan dan dipindahkan, tetapi kaki yang satunya malah menendang wajah pria itu. Ia pun lalu berdiri dan menggeleng. Astagfirullahaladzim. Apa dia itu benar-benar perempuan? Kenapa tidurnya seperti itu? Bersambung.